Apakah kalau Papua itu merdeka, nanti benar-benar itu tanah Papua tetap menjadi hak ulayat masyarakat Papua? Tidakkah tidak? Ya, tidak. Orang-orang yang sedang pangku kaki di Amerika, di Belanda, di Australia, mereka yang akan datang dan berkuasa. Nah, jadi salah satu yang buta huruf besar Kristianto Yen-On ini, dia seakan-akan tahu tentang Papua. Goblok besar tentang Papua, buta huruf besar tentang Papua, dungu tentang Papua, bicara Papua seakan-akan dia di Papua dan tahu Papua. Papua ini memiliki latar belakang sejarah yang sangat sensitif. Jadi apa yang menjadi masukan permintaan rakyat sipil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan minta supaya amandemen Undang-Undang Otonomi Khusus itu bagaimana bisa memberlakukan regulasi turunan ke bawah, peraturan pengganti ya undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang otonomi khusus Papua itu sampai kepada perda perdasus di daerah itu harus benar-benar berpihak kepada orang asli Papua, itu kan tidak terlaksana dengan baik. Ini saya salah satu yang duduk di Istana Negara di masa akhir jabatan saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua. Di sana ada siapa? Ada Pak Tito, ada Deputi 5, ada Pak Mahfud MD. Itu kami minta untuk kalau boleh revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu diperhatikan. Tapi jawaban Jokowi begini, ya jadi untuk pemekaran provinsi itu amandemen sudah jalan. Hal-hal yang berkaitan dengan otonomi khusus yang kurang-kurang nanti diperbaiki. Saya bisik untuk teman saya di samping, itu Pak Julianus Tebu. Saya bisik begini, ini perbaikinya kapan ya? Persoalan ulur waktu ini itu akan memicu kepada konflik dan nanti sulit sekali Indonesia akan kebablakan dalam hal menyelesaikan konflik Papua. Itu akan sulit, apalagi dengan situasi krisis hari ini. Jadi kalau Kristianto Yen-On yang sudah goblok besar tidak tahu tentang Papua, jangan bicara Papua. Indonesia, khususnya Presiden, tidak pernah mendengarkan aspirasi murni rakyat orang asli Papua dari akar rumput. Itu masalah. Apakah perjuangan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu ada keterlibatan orang Papua? Kan tidak ada. Perjanjian antara Indonesia, Belanda, Amerika, perjanjian New York Agreement itu sudah sangat merugikan orang asli Papua. Dan sampai dengan PPRA 1969 itu, catatan literasi buku-buku tidak ada yang mencatat tentang kebenaran yang real dapat diterima oleh orang asli Papua tentang hasil PPRA itu, penentuan pendapat rakyat untuk berintegrasi masuk ke NKRI. Ini ada cacat di situ. Sehingga ketika sudah proses ini terjadi, bagaimanakah Indonesia mengembalikan itu kepada orang asli Papua dengan hal yang setimpal, baik itu regulasi-regulasi, baik itu dalam hal ya peluncuran anggaran yang tepat dan benar sesuai dengan sasaran kepada orang asli Papua, terutama dalam kerangka otonomi khusus Papua, itu kan tidak terlaksana. Ya, selalu diukur dengan uangnya berapa. Kekayaan Papua ini kan dicaplok. Indonesia tidak bisa memakai dasar tuntutan orang asli Papua kepada Freeport, karena kesalahan itu ada pada Amerika, Indonesia, dan Belanda. Inti masalah di situ. Ketika ini tidak bisa dapat diselesaikan, hati-hati Indonesia, hati-hati, karena ketika Indonesia membuat Amerika tersinggung, Israel tersinggung, dan sekutu-sekutu Amerika ini tersinggung, itu hati-hati. Apalagi dengan Indonesia hari ini, Joko Widodo, Prabowo mengizinkan perusahaan-perusahaan Cina ini beroperasi di Indonesia dan mulai masuk ke Papua, itu hati-hati. Krisis ini tidak akan berhenti, dan bisa terjadi krisis inilah yang akan membuat negara-negara baru muncul di Indonesia ini tanpa kontak senjata. Ini pemikiran logis, akal sehat, analisa saya. Tapi bukan memberikan masukan-masukan yang tidak konstruktif. Seperti Yen-On yang bodok besar ini. Mari kita dengar apa yang disampaikan oleh mantan Panglima Andika Prakarsa tentang potensi Papua terlepas. Itu yang dikaji, dilihat daripada apa yang disampaikan Mahfud MD dan beberapa tokoh yang... Jadi apa yang disampaikan oleh mantan intelijen negara Purnawirawan Sri Rajasa Chandra menyampaikan bahwa ada di tahun 2014 Joko Widodo pernah ke Australia dengan membawa dokumen rahasia bertemu dengan Profesor Kingsburg
ya, Daming Kingsborough. Daming Kingsborough ini adalah pakar disintegrasi bangsa. Itu pertemuan di Australia. Dokumennya apa? Ini kan sudah jadi konsumsi publik. Indonesia hati-hati. Karena arahan-arahan seluruh negara-negara sekutu Amerika ini telah menstir kepentingan utama di Indonesia, lebih khusus di Freeport, ini penting untuk Amerika. Ketika itu salah langkah, selesailah sudah. Jadi ini bisa saja Papua merdeka itu tanpa kontak senjata bisa terjadi. Karena krisis ini akan terus diciptakan sampai dengan Papua merdeka.